the beauty of the mind. Jadi sudah pantasnya, sudah selayaknya memberi itu karena memang pikiran saya cantik, hati saya indah, beautiful mind. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Mitra kebajikan, selamat datang di acara Studi Sutta, di mana kita akan membahas Dhamma berdasarkan Sutta dari Buddha sesuai dengan kitab suci Tipitaka. Nah, hari ini sudah hadir bersama saya Romo Handaka. Ya, Namaste Kartika, Romo. jumpa lagi. Ya. Namaste. Dan hari ini kita akan berbicara tentang hidup untuk memberi atau live to give. Live to give. Ya. Iya, Romo. Nah, langsung ya Romo ya. Ya. Kalau mau apa-apa kan harus tahu tujuan kita melakukan segala sesuatu. Betul. Nah, pertama tuh saya mau nanya nih, kenapa sih kita harus memberi? Kenapa perlu memberi gitu ya? Kalau nggak beri kan enak udah. Lebih enak nggak memberi daripada memberi sebetulnya. Ini ciri-ciri orang pelit. Ya. Tapi betul, memang kita sebagai smart people gitu ya harus tahu dong ya apa gunanya kita melakukan ini, baik apa nggak baik gitu ya. Kalau enggak ya jangan dilakukan. Termasuk memberi kalau hasilnya nggak baik, nggak ada hasilnya ya ngapain? Ya sia-sia kan. Nah jadi begini, kita nih kan umat Buddha. Nah Buddha tuh pernah bilang begini nih, kita kalau misalnya nggak percaya hasil memberi, ini Buddha pernah melakukan testimoni kesaksian Buddha ya. Buddha tuh testimoni bilang begini nih di Itiwutaka ya. Beliau mengatakan bahwa kalau kalian itu tahu apa hasil dari memberi seperti yang saya tahu. Nah beliau kan maha tahu nih, serba tahu, maha tahu. Beliau tahu hasilnya, mekanismenya bagaimana, beliau tahu. Kalau kalian punya pengetahuan yang sama dengan pengetahuan saya ini, kalian tidak akan pernah makan tanpa memberi terlebih dahulu. Sehingga noda keakuan, kekikiran itu tidak akan bertahan dan mencekik batin kita. Itu kata Buddha begitu, testimoninya Buddha. Saya ketika baca ini pertama kali langsung kena gitu loh, langsung tersinggung gitu. Kena, wah ini Buddha aja. Saya tidak sepengetahuan, tidak sebanyak Buddha, tapi dalam hal ini semendingan saya ikut pengetahuan Buddha aja deh ya. Beliau lebih tahu, jadinya saya percaya dah gitu aja. Ya. Tapi di dalam sutta itu banyak sekali, ada ratusan sutta mengenai manfaat memberi. Nah, misalnya juga ini saya sudah pilihkan beberapa ya, Kartika ya. Jadi dana atau memberi, giving gitu ya, itu menduduki peringkat pertama. Dalam misalnya nih, pernah dengar tentang 10 parami, dasa parami? Iya. Nah, itu nomor 1 apa? Dana. Kedua? Kedua sila. Nah, ketiga? Ada lagunya tuh. Bawana. Dana, sila, nekama. Nah, ada seterusnya kan? Nomor 1 dana kan? Nah, kemudian ada juga dalam triyat gitu ya. Triyat, dana, sila, bawana. Itu disebut punya kiryawatu. Dasar perbuatan kebajikan. Itu nomor 1 apa? Dana, sila, bawana kan? Nomor 1 tuh. Dan bahkan di dalam ada lagi tuh 4 dasar kemenarikan, simpati, ya itu namanya catuhi sanggahawatuni. Itu nomor 1 tuh juga dana. Nah, padahal pentingnya dana gitu ya. Kalau mau orang suka sama kita, tertarik sama kita, nomor 1 dana, harus memberi. Gitu. Nah itu yang peringkat 1. Sementara dalam banyak sutta nih ya, ini banyak sekali nih harus saya bacakan dari mana ya. Misalnya inilah. Yang paling mudah terkenal Dhammapada 223 untuk menaklukkan kekikiran, macaria, kekikiran. Ya, lawannya antidotnya, obatnya adalah memberi. Kemudian dalam Sutta Nipata 506 untuk melenyapkan kebencian. Kalau kita tidak senang sama orang, caranya bagaimana? Kasih orang itu hadiah. Nah, itu ada gestur kita friendly, memberi. Tidak senang tapi dipaksa memberi. Nah, begitu. Nah, malah jadi bisa lumer kan? Benci juga bisa dilawan dengan memberi, giving. Ya? Iya. Okay. Nah, gitu ya. Kemudian di dalam Anggutara Nikaya banyak sekali nih ya. Misalnya memberi itu bisa menjadi kaya. Oh ya. Punya banyak katanya. Nah, ini kamu paling suka motif-motif ini. Matematika saya tahu lah gitu ya. Terus nggak cuma itu ya, kaya punya banyak, terus terkenal dan juga rupawan. Apalagi nih memiliki pesona, keanggunan, keindahan kulit.
Oh ada tuh inang kulit tuh. Benar kan? Oh iya gitu ya. Besok saya akan memberi biar cantik Romo. Cakep ya. Ya itu betul ya. Kemudian nih ada juga disenangi banyak orang. Ya, terus kalau pergi ke satu kumpulan tidak minder, percaya diri. Nah, donatur kok. Oh iya, ya kan? betul. Masuk akal kan? Masuk akal. Masuk akal. Tidak berarti lo sombong, tapi kan ya percaya diri, nggak mungkin minder kan ya. Dan kemudian yang untuk manfaat alam berikutnya adalah di sini, di dunia ini ia gembira kalau pemberi ya, dan memberi juga setelah meninggal dia juga akan gembira, bahagia. Ya, jadi manfaat di kehidupan ini dan juga kehidupan berikutnya dan juga dalam perjuangan karir kecerahan kita ya, parami segala macam itu adalah nomor satu lah memberi itu. Nah, itu manfaatnya kira-kira seperti itu Tika. Wah, banyak banget ya. Banyak, Jadi banyak. untuk yang duniawi maupun surgawi maupun yang nirwanawi, ya, semuanya bisa dengan memberi. Ya, ya. Nah, jadi kalau kayak gitu nih saya udah ada motivasi nih mau memberi. Nah, apa aja yang bisa kita berikan, Romo? Apa ya, barang-barangnya atau materinya apa gitu ya? Ya, jadi gini, kalau di dalam ajaran Buddha itu ya, itu ada 3 jenis dana atau pemberian gitu ya. Itu menurut tujuan, berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuan. Tujuannya. Jadi misalnya sama-sama ngasih uang, tapi tujuannya buat apa dulu? Ya kan? Ngasih uang materi, ngomong yang penting, tapi untuk apa dulu? Nah, pertama tuh memberi kebendaan, derma kebendaan, materi. Ya, itu tujuannya untuk kebendaan memang. Misalnya kamu butuh makanan, lapar gitu ya, kita kasih makanan. Kalau lapar kita kasih kitab suci kan ya, nggak hilang laparnya kan gitu kan. Atau kasih nasihat-nasihat aja ya percuma, malah marah kan. Udah lapar kasih nasihat terus. Tambah lapar malah. Ya, itu namanya amisa dana. Yang kedua adalah abhaya dana. Abhaya itu tidak ada bahaya, jadi selamat gitu, memberi keselamatan atau kehidupan. Ya, misalnya donor darah, donor organ tubuh, ya, atau menyelamatkan orang yang sakit gitu ya. Kalau saya kadang malah pikir misalnya membelikan obat orang itu termasuk abhaya dana. Walaupun benda yang diberikan uang. Ya, tadi itu kan uang. Butuh pengobatan. Ya, kasih uang 1 juta misalnya gitu. Itu termasuk abhaya dana. Karena tujuannya adalah biarpun materi kasihnya kan. Iya. Ngasihnya amisa, tetapi tujuannya adalah menyembuhkan, menyelamatkan nyawa beliau gitu kan. Nah, itu termasuk abhaya dana. Ya kan? Kemudian yang ketiga itu adalah dhamma dana, dana kebenaran. Nah, 3 macam tadi ya, kebendaan, kehidupan, kebenaran. Nah, kita tahu kebenaran itu adalah dhamma. Nah, Buddha mengatakan sabadanang dhammadanang jinarti. Ya, itu artinya apa? Dari segala pemberian kebenaran atau dharma itulah yang paling tinggi, yang tertinggi. Nah, itulah 3 jenis dana ya. Macam-macamnya silakan kreativitas sendiri mau dikembangkan dari apa, tapi kurang lebih 3 macam itu. Oke. Ya. Terus 3 jenis dharma itu kepada siapa kita bisa berikan? Kepada siapa ya? Kalau mau gampang gini, pada siapapun yang membutuhkan. Tentu saja. Tetapi kalau lihat di Sutta ada nih. Di Sutta ini bukan Sutta tentang memberi. Ya, di dalam Anggutara Nikaya Waggalima Sutta 41 Buddha mengatakan ini, kalau kita itu kaya, kita tuh punya banyak uang, ya, itu kita bisa pakai uangnya itu untuk ngasih siapa aja. Kurang lebih begitu kan. Ini Sutta mengenai alasan atau motivasi untuk menjadi kaya. Ini suka kan kamu kan? Iya. Ya, kaya boleh-boleh aja. Tetapi buat apa? Punya duit buat apa? Ya, buat apa? Buat siapa? Nah, Buddha mengatakan ya, pertama, bisa untuk memberi atau membahagiakan diri sendiri. Kalau pasti, tentu, tidak usah diajarin ya. Orang tua, ya, pasangan, anak, ya. Kemudian juga pekerja, pegawai. Karyawan. Iya, karyawan. Itu harus diberi. Ya, itu termasuk di kelompok nomor 1 loh. Itu kan keluarga inti kita juga, apalagi serumah begitu ya. Oke, kemudian kedua Buddha mengatakan kalau punya duit memberi siapa aja, memberi kerabat. Kerabat itu mungkin ya teman-teman akrab atau mungkin yang satu warga ya, atau mungkin yang keluarga agak jauh dikit gitu ya. Kemudian juga teman, kelompok itu. Yang berikutnya lagi ya, untuk persembahan. Persembahan untuk siapa? Untuk keluarga ya, tadi itu sudah kita bahas ya. Yang dulu studi Sutta pertama, persembahan kepada mendiang leluhur apa gitu. Kemudian juga untuk memberi pada tamu, menyuguhi tamu. Nah, ada tamu kita harus kasih sesuatu.
Jangan biarkan tamu itu pergi dari rumah kita itu tangan kosong, selalu kasih sesuatu oleh-oleh. Ya. Kemudian kepada pemerintah atau penguasa. Pajak ya? Ya, misalnya pajak. Nah, itu termasuk kita memberi. Nah, ini menarik ya. Karena pajak itu bisa aja kita tuh nggak rela bayar pajak, terus kita tuh kurang-kurangin ya. Tax reduction gitu, tax deduction tapi oleh diri sendiri bukan oleh sistem ya. Jadi harusnya bisa bayar 100 tapi bayar cuma 40 misalnya begitu. Kan sebetulnya kan ya nggak rela memberi, tapi Buddha mengatakan kalau memang penguasanya baik harus rela membayar pajak itu. Ya, menarik nih ya. Kemudian kepada dewa tadi itu. Ya, juga bisa memberi pada dewa. Nah, kemudian juga last but not least, Buddha juga mengatakan memberilah kepada petapa dan brahmana yang baik. Oh, ya, brahmana itu ya orang-orang menjalani kesucian, orang-orang baik, begitu ya. Nah, itulah kepada siapa kita bisa memberi. Terus kapan kita sebaiknya memberi itu? Kapan ya? Iya. Ya, gampangnya kapan saja gitu kan. Tapi Buddha bilang begini, ada satu istilah dalam bahasa Pali namanya kalena. Kalena apa Kalena. Kalena itu artinya itu dengan waktunya atau pada waktunya atau pada waktu yang tepat. Kalena ya. Nah, jadi memberi derma pada waktunya itu diatur lagi oleh Sutta nih. Anggota Nikaya 5, Sutta 36. Ada 5 nih, 5 derma pada waktunya. Yang pertama, kapan ya? Itu kepada orang yang datang. Pas momennya datang, orangnya datang, bisa kita beri. Karena belum tentu dia orang yang kita tolong datang lagi. Misalnya ada orang sakit atau keluarga kita kekurangan pas datang kunjung kita atau kita lihat gitu ya. Nah, kesempatan itu kalau mau tolong saat itu pas ya. Pas dia datang kesempatannya datang ya. Kedua, kepada yang bepergian atau yang pergi. Nah, ini kalau secara harfiahnya itu kalau orang mau pergi itu perlu perbekalan. Pergi jauh ya, menyangoni lah gitu ya. Menyangoni anak, keluarga. Mumpung ada momen yang pas pergi itu. Pergi berobat bisa juga, ya kan? Bisa disangoni, kasih bekal, ya. Kemudian ketiga, itu kepada yang sakit. Oh, yang sakit jelas pasti ya, ini prioritas ya. Sakit, kena bencana, apa gitu ya. Nah itu waktu yang pas gitu. Kalau sedang sehat ya nggak usah dikasih. Tapi kalau sakit, nah ini saat yang tepat untuk memberi. Kemudian seperti sekarang ini, saat langka pangan, paceklik. Ya, seperti zaman pandemi begini kan ekonomi turun ya. Orang cari makan tambah susah. Banyak juga orang mau makan sehari sekali aja susah padahal nggak sakit ya. Cuma nggak punya uang. Mau makan susah. Nah, itulah langkah pangan, timing yang terbaik untuk kasih. Dan yang kelimanya agak unik di sini. Disebutkan adalah memberi pertama kepada yang menjaga sila. Jadi maksudnya menjaga sila itu orang baik. Yang moralnya baik, akhlaknya baik. Nah, itu timingnya adalah itu duluan maksudnya. Pertama prioritas itu duluan. Kalau orang nggak baik kita tolong gimana? Ya kalau kasihan banyak kita tolong lah misalnya sakit atau apa. Tapi prioritasnya nomor sekian. Jadi memberilah prioritas kalena pada waktu yang tepat, timing yang tepat tuh nomor 1 kepada orang-orang yang baik-baik dulu. Nah ini menarik itu ya. Mendalam itu ya. Ada yang baik dulu gitu ya. Itu ya kira-kira gitu. Romo, kan saya tukangnya excuse juga nih selain pengen cuan cari selalu tujuan. Cari alasan kalau bisa nggak memberi gimana. Tapi merasa hatinya enak, justified gitu ya. Pembenaran diri untuk tidak memberi. Kalau misalnya kita lagi susah nih, lagi nggak punya uang gitu, ya secara ekonomi lagi sulit, boleh nggak kita absen dulu deh memberinya nih. Bolos dulu. Iya, bolos dulu. Atau saya kan ya mungkin ada orang yang merasa saya kan masih kurang gitu. Ngapain saya harus ngasih ke orang? Wong saya aja kurang gitu. Ya. Jadi begini, ya kita harus memberi dengan bijaksana juga tadi ya. Jadi kalau kamu sedang susah uang, ya jangan memberi uang. Masuk akal kan? Yes, jangan memaksakan diri untuk ngasih uang. Ketika kamu tidak punya uang. Apa yang mau dikasih? Lagi susah uang, makanya saya bilang. Tapi kan kesusahan orang itu kan enggak cuma masalah uang. Kadang susah hati, lagi patah hati, lagi stres lah, apalah. Tapi uangnya oke biasa aja gitu ya. Nah kalau lagi susah uang jangan kasih uang. Tapi kalau lagi susah hati, ya satu dan lain sebab itu, sebaiknya makin rajin, makin gencar, makin giat memberi. Justru saat itu memberi bisa menjadi apa ya? Ya saatnya kita itu menanam karma baik. Kan merasa lagi nasibnya lagi buruk nih. Ya waktu yang tepat makin banyak memberi ketika sedang stres ya supaya tidak berkutat pada ego kita sendiri. Terus kalau kamu terjun baksos misalnya memberi apa lihat orang susah
kamu tahu, you are not alone. Kamu susah, banyak orang lain lebih susah loh. Ya toh, jadi jangan merasa gimana-gimana amat lah gitu ya. You are not alone. Tidak berkutat pada kesendirian ya. Kemudian yang ketiga itu jadi kamu misalnya sedang merasa, waduh hidup gua nggak ada gunanya. Ternyata kalau kamu nyumbang, memberi, terjun gitu ya, merasa bahwa hidup pun masih ada gunanya. Ya. Ada rasa happy-nya waktu rasa kita happy, memberi. Kebergunaannya ada, manfaat ya. Biarpun saya lagi susah tapi ngasih duit nih. Ternyata ada gunanya juga hidup saya ya. Jadi semangat lagi kita hidupnya kan. Nah itu jadi tidak ada alasan untuk tidak memberi. Biarpun lagi kesusahan sesuatu ya. Tapi bijaksana, tidak punya uang ya jangan ngasih uang. Itulah. Bisa kasih yang lain. Kasih yang lain, tadi ada 3 jenis dana tadi kan. Iya, betul, tenaga, betul. apalagi itu. Donor darah misalnya. Atau ngasih waktu, ngasih perhatian. Masih perhatian juga ya? Ngasih perhatian itu termasuk loh. Perhatian itu termasuk pujian gitu ya? Pujian atau kebenaran nasihat, memberi pemikiran, ide-ide kepada teman-teman atau kepada wihara, kepada yang keluarga membutuhkan, begitu kan ya? Ya apapun bisa lah, kreatif lah dalam memberi. Nggak harus uang ya? Nggak harus uang lah gitu ya. Oke, ya. Terus kalau gitu caranya yang baik waktu kita memberi itu gimana, Rom? Apa ada cara-caranya yang piawai dalam memberi? Ya, kita tuh harus bajik ya, tapi juga harus bijak. Ya, bajik dan bijak ini ibaratnya 2 sayap ya. Jadi baik hati aja nggak cukup, tapi harus bijaksana. Nah, kita merujuk ke sutta lagi nih ya. Nanti kita bacakan sebuah sutta. Nah, Buddha dalam sutta ini mengatakan begini nih. Orang baik itu memberi derma, ya, itu ada cara-caranya, atau ada 5 dia, yaitu harus dengan keyakinan satu, dengan sadar dan keyakinan, ya. Jadi jangan dengan ragu-ragu, jangan dengan takut, jangan dengan tidak mantep. Kalau gitu mending tidak usah memberi, karena kalau keyakinannya kurang nanti kamu malah menyesal ketika memberi. Jadi itu cara yang tidak bijaksana. Harus mantep, kasih, ya? ikhlas dari 100% gitu, ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua itu harus saksama. Buddha bilang saksama. Teliti, cermat. Ada teliti sebelum membeli, ada juga teliti sebelum memberi. Ya teliti kan? sebelum memberi. Iya, ini lahannya ini bener apa enggak nih? Lahan yang dikasih itu. Dana saya disalahgunakan enggak? Ya, nanti digunakan buat apa? Tidak sesuai tujuan, kita maksud baik. Ya, tapi penggunaan nggak baik, kiatnya nggak baik, akibatnya nggak baik nanti. Ya, harus saksama. Wah, pintar Buddha ya nih ya, hebat sekali ya. Kemudian tadi itu, pada waktunya, kalena. Saya jelaskan tadi ya. Ya, kemudian yang keempat itu tanpa pikiran pamrih. Tanpa pikiran pamrih. Nggak boleh mengharapkan ya itu kembali untuk diri sendiri. Hanya memberi tak harap kembali, bagi sang surya menyinari dunia gitu kan. Yang kurang lebih seperti itu. Tanpa pemikiran pamrih. Nah, ini hasilnya apa buat aku? Seperti kamu tadi suruh memberi buat apa buat aku? Itu mewakili ya. Ya, nggak apa-apa ya, wajar ya. Kemudian yang terakhir ya, ini Buddha hebat banget nih. Memberi itu harus tidak merugikan diri sendiri maupun tidak merugikan orang lain. Karena bisa aja pemberian kita itu malah merugikan orang itu. Oh iya. Iya kan, merugikan diri sendiri itu misalnya memaksakan tadi itu lagi tidak punya duit, memaksa memberi duit, ya itu tidak bijaksana, merugikan keluarga. Iya betul. Iya kan, nah istri belum kasih makan, udah kasih kemana-mana, gagah di wihara gitu kan, padahal rumah tangga sendiri kekurangan, ya tidak bijaksana. Dan juga bisa merugikan orang lain kalau nggak bijaksana, pemberiannya disalahgunakan segala macam tadi itu. Nah ini ada di dalam Anguttara Nikaya 5, Sutta 148 gitu ya, bagaimana cara memberi yang bijaksana begitu. Nah masih mengenai cara memberi yang bijaksana nih Romo. Ya. Kadang-kadang kan ada orang yang kita bantu, tapi akhirnya dia malah tergantung sama bantuan kita itu Romo. Itu gimana cara menyikapinya? Ya tadi seperti saya bilang di kalimat terakhir tadi ya, jangan memberi dengan merugikan diri sendiri dan jangan merugikan orang lain. Kalau kita tuh niatnya baik, kita memberi pada orang, tapi malah orang tuh jadi dependen atau ketagihan, mengandungkan hidupnya pada kita. Ya mumpung terus, aji mumpung terus. Nah itu sebetulnya secara moral kita tuh sudah merugikan dia, secara moral. Mungkin dia senang happy-happy aja, nggak merasa bad feeling, guilty apa, tapi sebetulnya tidak mendidik. Nah, jadi sebetulnya sudah merugikan dia. Nah, itu kategorinya begitu, merugikan orang lain. Nah, pertanyaan tadi adalah bagaimana supaya orang itu tidak tergantung. Nah, begini ya, secara umum ya, kita ada pepatah mengatakan kan, jangan memberi umpan, tapi berilah kailnya. Ya, maksudnya begini, kita kasih uang sekali-kali oke lah.
Tapi lebih penting lagi, misal dikasih knowledge, pengetahuan untuk dia bisa mandiri cari uang. Dikasih skill, ditunjukkan sistemnya atau dibuatkan sistemnya nih, misalnya mau bisnis secara online lah, atau mau cari sekolah kita bantu caranya bagaimana gitu ya. Nah dikasih sistem, atau pendanaannya pakai sistem, beasiswa misalnya gitu kan, ya dikasihnya uang sih, tapi langsung ke sekolahannya, yang penting kamu tetap sekolah, itu pakai sistem memberinya. Ya, oke. Kemudian kalau masih tergantung juga, biarpun sudah dikasih itu tidak mandiri-mandiri juga dia, kita bisa memberikan dia itu sedikit pelajaran, ya, edukasi, ya biar nggak manja tadi itu. Misal dikasih pelajaran etika dong, ya kita harus tega dalam tanda kutip ya, berani gitulah ya. Kalau saatnya ngasih pelajaran etika ya etika, kamu jangan begini terus, harus berani tegur dia, ya. Etika atau sesuai dengan dharma, kasih kutipan-kutipan, pelajaran secara dharma, kebajikan bagaimana gitu. Kan enggak bagus jadi orang yang menjadi parasit seperti itu. Nah kadang kita sungkan kan, ngasih tahu orang seperti itu. Tapi perlu, kalau enggak dia nanti akan jadi parasit di mana-mana. Ya tapi tentu caranya yang baik, yang halus. Ya, kemudian ya, tadi itu harus berani kita bilang tidak. Kalau dia terus minta terus, kita berani bilang tidak kepada orang yang manja seperti ini. Ya, orang manja ini ada fenomena psikologis namanya itu Cinderella syndrome, Cinderella kompleks gitu ya. Jadi penyakit mental gitu ya, yang kayak putri yang manja gitu loh. Oh, dia merasa dia lara, patut dikasihani gitu ya. Kamu ngasih aku duit itu sudah semestinya, ya take it for granted. Kan gua kan lemah, kadang gua kan cantik, gua kan putri ayu, jadi ngasih saya tuh wajar dong. Nah gitu loh. Itu namanya Cinderella kompleks. Nah jadi kita harus berani say no to Cinderella. Ada putri cantik datang bilang tidak. Nah, dia minta uang terus. Putri manja datang ya. Ya putri manja. Kalau putri cantik kayak kamu nggak apa-apa lah, nggak manja gitu ya. Terus yang terakhir juga ini kadang-kadang itu penyakitnya si orang itu ya, Cinderella. Tapi kita sendiri sering menjadi pangerannya. Nah pangeran itu knight atau hero-nya. Nah, kita juga bisa punya penyakit hero kompleks. Atau savior kompleks, savior syndrome, juru selamat. Kita merasa diri kita ini sok jadi juru selamat. Bahwa tuh orang-orang membutuhkan bantuan saya. Akhirnya kita malah dimintain bantuan sana sini. Nah kan si bos ini kan wah seneng kalau disobio-sobio, diagung-agungkan, ya dipecetin egonya, dia jadi terbuai di situ. Akhirnya dia kuat sendiri, tobat sendiri, ya merasa burn out gitu ya, kebakaran sendiri, kecewa sendiri. Nah, kita juga jangan sampai seperti itu, nolong, akhirnya malah kepentung sendiri. Ya, karena semua orang jadi tergantung sama saya. Lah salahmu sendiri. Kamu jadi juru selamat, kamu sok heroik, sok pahlawan. Nah, itu ada sindromnya juga. Ya, sindrom ini menarik ya. Arti kayak mungkin perlu diselidiki lagi secara psikologisnya. Jadi orang yang memaksa diri untuk membantu dan bahkan memaksa orang lain untuk dibantu. Awalnya begitu. Orang lain untuk dibantu. Kamu ini perlu bantuan, kamu kan sakit, kamu kena kanker, kamu harus saya nasihatin. Kalau butuh nasihat hubungi saya. I'm around, always ready for you, 24/7. Nah ini udah gejala-gejala orang yang sok heroik begini ya. Ya, savior syndrome. Ya, jadi jangan sampai Anda jadi bumerang ya, karena bumerang sendiri malah jadi kerepotan sendiri. Ya, karena kadang-kadang kita pengennya begitu, akhirnya kita sendiri yang jadi capek, lelah atau ya, kekurangan malah jadi. Iya, malah. Harus benar-benar kita jaga balance-nya. Betul. Secara bijak. Kita tuh jangan suka cari alasan untuk tidak memberi. Basicnya, standarnya kita terus tidak ada alasan tidak memberi. Kita harus selalu memberi, jangan sampai nggak memberi. Kecuali ada kasus tertentu, ada orang-orang yang terlalu manja, tergantung tadi itu ya. Ini saya punya sebuah kutipan bagus nih ya. Jika kau punya sedikit, berilah sedikit. Jika kau punya sedang, ya kasihlah sedang. Kalau punya banyak, kasihlah banyak. Tapi tidaklah benar tidak memberi sama sekali. Jadi kita harus tetap niatnya harus tetap kasih. Ya. Tetap ya harus kasih. Enggak benar enggak memberi sama sekali. Biarpun orang itu menyebalkan kayak apa, tetap kasihlah gitulah. Kalau enggak bisa kasih uang atau enggak dikasih uang, disalahgunakan kasih uang buat beli narkoba, buat beli psikotropika apa ya jangan. Kasih pendidikan. ya kan? Ya kan? Nah, ini bagus lagi nih mengenai penggunaan harta ya. Kamu sukanya pakai harta tadi ya. Pakailah hartamu ya. Bagilah hartamu. Dipakai buat sendiri dan bagi-bagi. Oke, bagi. Ya, tapakilah jalan orang-orang mulia. Ia yang makan untuk dirinya saja tidaklah makan dengan bahagia.
Nah, itu Bodhisattva bilang begitu ya. Jataka 535. Oke. Saya akan lebih sering memberi ini. Iya. Ya. Oke. Ya. Boleh ya? Nanya-nanya nih soal pamrih. Pamrih. Kamu senengnya pamrih ini. Tadi kan Romo ada sebut nih bahwa salah satu manfaat kita memberi itu bisa menjadi kaya. Ya memang begitu dikatakan Buddha kan, otomatis itu otomatis. Nggak usah diharap-harap udah otomatis. Tapi kalau misalnya kita memberi itu tujuannya bukan sekedar buat menolong, tapi memang kita kepengen nih, wah kalau saya banyak dana nanti saya bisa kaya, bisa terima lebih dari yang saya danain. Ya memang banyak yang begitu ya sebetulnya. Itu gimana? Jadi kita ada aritmatikanya ya, matematika dalam memberi gitu ya. Ya enggak apa-apa sih, lumayan. Lumayan daripada nggak memberi sama sekali dan kepengen kaya. Mendingan kepengen kaya wajar kan, tapi dengan cara memberi. Oke. Ya kan? Itu caputo berarti. Ya lumayan caputo ya. Nah, tapi gini, Buddha tuh menjelaskan dalam Anguttara Nikaya 8 Sutta 33 mengatakan bahwa ada 8 dasar atau alasan motif gitu ya untuk memberi. Apa? Nah, memberi dengan motif ingin kaya termasuk yang mana? Kartika nanti bisa nilai sendiri. Nomor 1 sampai 8 makin lama nanti makin mulia tujuannya ya. Berarti yang paling lumayan tadi itu yang nomor 1 ya. Nomor 1 kita tuh kepingin memberi, motif memberi karena nafsu. Memberi karena nafsu. Nafsu itu makna keserakahan, raga, loba, raga gitu. Jadi misalnya kepingin kaya, tadi itu ya. Karena nafsu. Ya itu nafsu. Jadi misalnya saya memberi Rp1.000. Tapi saya kepingin serakah, kepingin ada nafsu untuk dapat 500. Ya berarti kan ini karena nafsu ingin memperoleh lebih banyak. Nah itu termasuk nomor 1. Alasan dasar memberi nomor 1. Ya saya bilang nggak jelek, tapi ya bukan yang tertinggi. Bukan tertinggi gitu kan ya. Nomor 1. Yang bisa juga memberi karena benci. Nah, itu kan sama loba, dosa, moha. Yang ketiga itu memberi karena moha, karena keliru. Ya biasa kita nyumbang tapi keliru gitu kan, karena nggak tahu apa-apa, nyumbang keliru gitu kan, nggak seksama tadi itu ya. Kemudian tadi karena benci bisa aja kan, karena benci misalnya begini, saya memberi tapi terpaksa sebelum saya dengan kesel nyogok atau apa gitu, tapi sebenarnya nggak seneng gitu ya. Atau demi supaya saya nggak dijahatin sama orang ya saya ngasih preman atau pemeras gitu. Ya mungkin demi keselamatan kita, tapi sebenarnya nggak ikhlas toh kita toh. Ya begitu. Ya kemudian keempat tuh karena takut. Ya preman. Bingung, takut segala macam tadi termasuk preman gitu ya. Kelima tuh memberi karena tradisi. Misalnya pas Imlek, pas kita hari raya, ya memberi THR apa gitu, ya bagus. Dijadikan tradisi atau ritual memberi, ya hari-hari tertentu gitu ya. Kemudian yang lebih luhur lagi, kita memberi karena ingin masuk surga. Itu baik loh, kata Buddha itu juga ranking 6 itu loh. Ranking 6. Boleh dan bagus. Saya mati nanti buat sangu mati maksudnya gitu ya. Memberi buat sangu kalau saya meninggal dunia ke surga. Itu is good, wonderful. Banyak agama mengajarkan hal yang sama juga begitu. Ya, tapi lebih tinggi ada. Ya, nomor 7 adalah memberi karena senang memberi. Karena hobinya memberi. Dia nggak lihat surga, neraka, atau takut, atau apa. Pokoknya memang gue happy. Ngasih aja ya. Hobinya memberi. Wah ini orang ajaib gitu ya. Hobinya memberi. Kalau dapat duit pun, wah buat apa? Buat senang-senang. Senangnya ngasih. Itu nomor 7 loh, hebat loh. Nomor 8 ini mengagum saya. Saya pikir nomor 7 sudah paling top ya. Buddha tuh mikirnya lebih dari kita. Apa tuh nomor 8? Ada lebih tinggi loh. Kepikir nggak sama Kartika apa? Lebih tinggi daripada hobi atau senang memberi. Happy. Ya sudah, happy memberi tadi kan. Senang memberi, hobi memberi, happy memberi. Nggak kepikir kan? Buddha mengatakan, nah ini agak mendalam ya, tolong disimak baik-baik. Memberi itu ya motifnya sederhana, karena sudah ada satu pengertian benar, right understanding, motif yang benar ya, right intention, sehingga memberi itu hanya demi keindahan pikiran, the beauty of the mind. Jadi sudah pantasnya, sudah selayaknya memberi itu karena memang pikiran saya cantik. Hati saya indah, beautiful mind, begitu. Ya toh, jadi memberi ya biasa aja memang. Pikiran untuk cantik ya harus memberi. Bukan pamrih, bukan demi surga, bukan demi apa. Ya memang mana pantas orang cantik, batin yang cantik adalah batin yang giving, murah hati, pemurah. Wah saya terharu lihat ini. Iya. Sudah nature-nya, by nature, otomatisasi.
Nah di situ tidak ada ego, tidak ada kepentingan apapun di situ. Bukan untuk kaya, untuk Bukan, because just giving is for the sake of the giving itself, because it's beautiful, beautiful heart, beautiful mind, it's a giving mind. Wow, ya indahnya ajaran Buddha begitu. Nah nih Romo, saya juga pernah baca-baca nih mengenai siswa Buddha pada zaman Buddha itu katanya. Itu pada pemurah-pemurah semua tuh. Iya, nah kan ada salah satu juragan, saudagar gitu ya, yang gemar memberi, namanya Anathapindika ya kalau nggak salah Romo ya. Nah kamu tahu lah, itu terkenal tuh orangnya. Iya. Nah itu sebenarnya teladannya apa sih, kenapa dia jadi diberi gelar kan sama Buddha sebagai apa ya gelar dia? Gelar upasaka yang paling unggul sih ya. Iya, paling unggul dalam memberi menyantun. Wah, hebat ya. Nah, emang kehebatannya apa aja, Rom? Jadi kehebatannya. Ya sebenarnya cerita banyak orang penyantun hebat itu banyak ya. Tapi salah satu yang menonjol, itu adalah upasika yang juara dalam hal menyantun ini ya, Anathapindika nih ya. Nah, seorang rumah tangga ya. Beliau itu kalau menurut saya sendiri itu satu ya, beberapa nih ya. Beliau kalau memberi itu tanpa pilih kasih. Dia itu mulai dari Buddha dikasih, ya wajar ada Buddha kita ngasih dengan senang hati, ya kan? Tidak cuma dari Buddha ya, Buddha semua dikasih rakyat sampai rakyat jelata, dari Buddha sampai jelata. Tidak pernah dikasih semuanya tanpa pilih kasih. Bahkan dia punya nama kan Anathapindika. Nama aslinya kan bukan itu kan? Nama aslinya apa? Sudata ya Sudata. Anathapindika artinya apa? Pemberi makan kaum miskin, feeder of the poor. Jadi dia juga memberi. Ya, orang miskin, ya toh? Dikasih makan. Setiap hari itu ada ratusan ribuan orang miskin, dia open house terus. Gerbangnya dibuka terus, ada lapaknya itu mejanya. Silakan mau makan bubur, mau makan sayur, apa nasi, semua gratis. All you can eat. All you can eat, open house. Wah, seneng banget dia jadi tetangganya seneng gitu. Iya kan? Wah, sampai habis satu stok setiap hari. Semua. Nah, tentu itu luar biasa, tanpa pilih kasih. Ya. Kedua, yang hebat lagi dia tuh pemberian itu rutin. Nggak cuma sekali-kali gitu ya, rutin ya, pokoknya nggak pernah absen ya, memberi lewat itu display makanan itu di depan rumahnya, kemudian juga memberi ketiga itu pakai sistem dia, sistemnya itu sudah rutin dan dia bikin sistem wihara, dia bangunkan wihara, otomatis kebajikannya nggak habis-habis, ada terus di situ, dan juga supply setiap hari makanan kepada 500 biku di sana, ya, nah terus itu ada sistemnya juga, pakai sistem tadi sudah dia pergi, dia dagang, dia di rumah, dia nggak rumah, itu ada terus. Udah karyawannya sudah atur semuanya itu pakai sistem, iya kan? Bukan cuma ya kalau saya sempat, itu jadi alasan nanti. Saya tidur pun tetap bisa memberi kok, ya. Berikut lagi yang hebat dari Anathapindika saya kagum nih ya, beliau adalah seorang filantropi. Tahu nggak artinya filantropi apa? Memberi gede-gedean gitu ya, seperti Bill Gates misalnya gitu ya. Ini definisi filantropi yang saya kurang setuju. Orang bilang apa filantropi adalah orang yang memberinya duit gede, miliaran, triliunan begitu. Ya mungkin itu definisi umum. Tapi saya punya definisi sendiri mengenai filantropi. Filantropi adalah orang yang memberikan ya dermanya itu persentasenya gede dibandingkan penghasilan dia gitu ya. Gede. Nah gede itu berapa? Ya ini masih relatif sih ya. Misalnya bagi saya memberikan penghasilan itu di atas 50% dari net profit saya itu termasuk filantropi. Kalau kamu tanya sama saya berapa persen ngomong gitu ya 50% lebih lah. Jadi sebagian besar income yang nganggur saya yang nggak kepake ini saya danakan sebagian besar. Boleh 50%, boleh 60%, 100% ya silakan, nggak apa-apa, mau tidak membahayakan ekonomi rumah tangga kan. Nah itu filantropi. Tidak harus jadi miliarder dulu ya, konglomerat dulu baru bisa uang gede-gedean, enggak. Semua orang bisa jadi filantropi kalau definisinya adalah persentase dermanya besar. Ya, nah Anathapindika sudah jelas juragan, konglomerat dan juga persentasenya besar. Mas saya pernah hitung-hitung ya sekitar 90% dia dana kasih ke kemanusiaan dan dharma kok. 90%, bukan 10%, 90%. 10% buat dia sendiri. Ya, nah itu yang terakhir beliau ini hebat lagi, tidak cuma aksi memberi, tapi beliau juga studinya hebat, meditasinya hebat. Ya komplit lah ilmunya nih si Anathapindika ini ya. Studinya contohnya lalu belajar sutta, belajar dhamma terus, sebelum meninggal pun minta didatengin Bante Sariputta, Ayasma Ananda untuk jenguk, untuk apa? Bukan untuk manja, tapi tolong saya pengen denger dhamma banget, saya nggak bisa ke wihara. Bante tolong kesini. Wah terharu tuh ya, kasih dharma, saya hampir meninggal, saya meninggal dunia akhirnya. Ya, kemudian meditasinya hebat banget.
Buddha dia apa? Dia seorang suciwan, seorang yang masuk arus, Sotapanna. Ya, jadi salah satu ciri khas Sotapanna adalah sangat generous. Ya, extremely generous, sangat murah hati, sangat pemurah. Nah, ini Anathapindika yang saya kagumi. Ya, bisa kita contoh lah ya, bagaimana sistem giving-nya Anathapindika. Gitu kira-kira. Kalau itu kan Anathapindika tadi cerita siswa Buddha nih. Kalau Ya. di era modern ada Romo sosok atau tokoh yang generosity-nya inspiratif gitu buat Ya, tiap orang tentu punya idol sendiri ya, tokoh-tokoh kesenangan dia sendiri ya. Kalau saya pribadi banyak sih ya. Saya kalau dipaksa satu aja gitu ya, satu aja ya. Iya, satu. Satu, saya mikir lama nih ya, berusaha siapa satu gitu ya. Kalau saya harus pilih satu, saya jatuhkan pilihan saya pada Alfred Nobel. Alfred Nobel itu yang Seorang, masih ya. Nobel Award itu. Nah, tahu kan hadiah Nobel. Nah, tahukah Kartika bahwa Alfred Nobel ini adalah seorang ahli kimia ya? Ya, dia ini orang Swedia, ya itu nggak penting lah backgroundnya. Tapi intinya beliau ini adalah penemu dinamit. Nah, itu dia buat jeblukin apa itu ya. Itu dia dapat banyak ratusan paten ya, 300 paten lebih, jadi kaya raya berkat penemuan-penemuan kimianya itu. Dinamit lah atau apa cat segala macam itu ya. Akzo Nobel pernah dengar? Itu perusahaan apa ya? Besar gitu ya. Nama Nobel juga disematkan itu perusahaan kimia juga, mungkin perusahaan cat atau apa gitu. Nah, jadi kembali ke Nobel tadi. Nobel itu kenapa? Kenapa melupakan tokoh yang saya kagumi? Karena beliau ini memberi itu bisa memberi setelah kematian, sampai setelah mati. Biasa kita beri kita masih hidup kan, kita mati tidak bisa memberi apapun lagi kan. Tapi beliau ini kenapa? Beliau sadar bahwa dinamit ini bisa membunuh banyak orang, tapi dia terlanjur kaya, jadi triliuner gitu ya zaman dulu ya. Kemudian dia menuliskan surat wasiat, dia hibahkan seluruh kekayaannya itu buat triliun-triliun itu bikin yayasan. Jadi dia meninggal, yayasan ini dikelola oleh ya pengurus-pengurusnya, tapi pesan dia apa? Tolong kasih hadiah Nobel, hadiah dari duitnya dia itu, yang banyak nggak bisa habis itu ya, untuk para pemenang-pemenang, penemu-penemu yang hebat di bidang 5 bidang sebetulnya dia itu. Bidangnya komplit sih, apa tuh? Dia ahli kimia, bidang fisika, bidang medis, psikologis termasuk di medis, 2 nih garis miring gitu ya. Kemudian bidang apa lagi? Sastra, bidang apa lagi? Perdamaian. Perdamaian, berarti ada lagi ya 6 ya. Terakhir ada tambah lagi dari sponsor dari bank itu bidang ekonomi. Nah itu banyak 6-7 bidang itu. Nah itu kasih hadiah dan hadiah gede, filantropi juga nih ya. Hadiah gede. Satu orang bisa dapat 1 juta US dollar atau 1,1 kira-kira 15 miliar rupiah lah pemenangnya tiap tahun. Jadi sampai sekarang sudah ada ratusan orang mendapatkan berkahnya dari yaitu penemu dinamit ini beyond his death. Ya, bisa memberi ketika masih hidup, ketika sudah tua, ketika sudah mati pun tetap hartanya itu bisa menjadi berkah bagi sesama dengan sistem yang bagus. Nah, itulah Alfred Nobel yang saya kagumi juga. Sebenarnya dengan dia memberi kepada pemenang Nobelnya itu juga si pemenang ini kan pasti seseorang yang jadi banyak manfaat buat orang banyak juga ya. Jadi seperti satu jadi banyak walaupun hadiahnya cuma ada satu orang. multi levelnya gitu ya. Misalnya memberi hadiah dulu kepada His Holiness the Dalai Lama. Ya, beliau kan orang baik nih, ya, punya komunitas, untuk mengembangkan kemanusiaan, mengembangkan dharma lagi oleh para leader-leader ini ya. Ya itulah juga kejeniusan beliau. Nah itu bagus, ngasih pada orang yang tepat ya. Nah, bermanfaat lagi, lipat ganda. Iya. Di luar yang rentang waktu kehidupannya. Iya, betul. Oke. Nah, terus Romo, kan tadi favorit Romo dalam memberi. Nah, kalau suta favorit. Waduh, suta. Kalau suta Buddha mengenai memberi ini kan kayaknya banyak banget. Ratusan suta. Coba boleh pilih satu yang semuanya paling bagus favorit. Semua. Bukan suta tentang memberi sebenarnya, suta tentang kekayaan. Wah, senengannya kamu ya, seneng kaya kan. Orang kaya lagi nih. Nah, tapi Buddha mendefinisi ulang arti orang kaya. Menurut Buddha, orang kaya itu bukan orang yang punya duitnya. Jadi apa tuh? Yang lebih hebat daripada orang kaya duit adalah orang yang kaya dalam memberi. Ya, jadi kekayaan itu adalah bukan apa yang kita dapat untuk kita, tapi apa yang kita beri kepada dunia. Nah itu dia. Jadi ada kekayaan ya kedermawanan, kekayaan kemurahan hati.
Ya, Buddha mengatakan begini, siswa suciwan tinggal di rumah, ya, dengan pikiran tak dipenuhi noda kegigiran, sangat dermawan, tangan terbuka, senang melepas, siap diminta, senang membagi derma. Sadu. Nah itu aja. Ini ada beberapa kata yang penting ya, sangat dermawan tadi, open hand ya, dan senang, memang senang, happy tadi itu ya, happy dalam giving ya. Dan ini kalimat yang paling bagus adalah siap diminta. Jadi readiness untuk diminta, di request, di beg orang, dimohon orang, tidak pernah nolak ya, apapun bisa dikasih, tapi tentu dengan bijaksana. Tidak semua harus kasih duit, kasih waktu apa ya, ada cara-caranya ya. Jadi ini tidak ada alasan untuk tidak memberi. Ya, jangan ada pembenaran diri lagi Kartika untuk wah semoga saya bisa menghindar kalau diminta, ya nggak ada itu. Ya, ini suta favorit saya. Ya, supaya kita semua siap memberi, senang memberi ya kapan saja pada siapa aja. Wah, oke, makasih Romo. Sama-sama. Setelah mendengar banyak pembahasan Dhamma dari Romo Handaka ini, saya pengen menjadikan hidup saya itu untuk memberi. Live to give. Live to give, hidup Ya. untuk memberi. Iya, sadu Ya, banget itu, sadu. bagus ya. Ya, demikianlah mitra kebajikan studi suta kita kali ini mengenai hidup untuk memberi. Saya akan menutup studi suta hari ini dengan sebuah puisi. Hiduplah untuk memberi, bagai lilin menyalakan diri daripada mengeluhkan kegelapan, menyulut lilin lain tanpa kehilangan cahayanya, membakar diri untuk mencerahkan dunia. Sadu. Sadu. Terima kasih Kartika. Terima kasih. Ya. Jumpa lagi di studi suta berikutnya. Iya, oke.